dari sisi sing sini iku selalu ono sing ngrasa ndeloki dan iku tiba-tiba kon waktu ngeten wedes cuk gak enak cuk aku ndelok ya iki akhirnya tak kuatno ambek aku suatu saat tekan tikungan iki ya iki kan kayak blind spot aku kan gak iso ndelok nang kene iku kon ngerti iku gak sih puntungnya rokok warna merah sing kayak bara itu set ngono aku ndelok naik sumpah aja aku ndelok naik cuk nek kayak ngene tok lho kontil ngene tok cepet wah jajo aku wis feeling gak beres iku jajo aku merwinding cuk lan dan bangsa di cerita iki enggak iku mana masih sama gak mungkin jadi kamu suara enggak sih iya enggak iku mana masih sama gak mungkin jadi enggak Anjir, gak nyaman. Setokoma wis, patus. Mas. Minum. Terima kasih. Terima kasih Coki. Terima kasih. Ngobrol nggak ada air haus kali. Iya. Minum. Minum. Bahannya dari apa ini? Air putih asu, beda segini bangsat. Habisin kan? Iya nanti dulu. Minum lah. Seger. Kenapa juga harus dihabisin? Santai. Oh iya, sadar. Enggak. Beda. Aku kok enggak? Ya aku. Kejambut mulutmu. Agak tercap-cap dikit. Kongres ya? Filmmu. Oh Iya. Udah ditonton 3 juta orang. Nggak nyangka. Beneran Nggak nyangka. Konten nabung dulu, uploadnya nanti. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi sebulan ke depan. Optimis aja dulu. Betul sih, betul. Pesugihan lagi kontennya. Filmnya tentang pesugihan kan? Betul, Pesugihan. Urban legend dari mana sih? Semarang. Tapi itu bisa nyataan. Urban legend. Oh, tapi ada berita di Semarang tuh emang diduga penyelundupan burung gagak impor maksudnya. Dari mana ya? Iya dari daerah Sumatera sana. Iya, diimpor ke Semarang dalam jumlah banyak. Diduga untuk ritual pesugihan sate gagak. Oh, jadi Emang ada beritanya. Dia jualan sama setan gitu. Jualan ke setan. itu kan ceritanya pesugihan sate gagak itu kan urban legend yang udah ada yang dilakuin sama banyak orang yang melakukan ritual ini. Kan pesugihan banyak tuh. Iya. Babi ngepet lah, Iya. terus habis itu tuyul, pesugihan warung makan. Iya benar. Udah pocong. Nah, kalau sate gagak itu jualan daging gagak Iya. di Kedemi. Jualannya di tempat-tempat yang mistis, hutan mistis, tempat angker gitu. Konsumennya itu spesifik di Genderuwo. Cuman di film ini kan kalau Genderuwo doang kan kayak kurang ya. Iya. Makanya dibanyakin satu lain. Pesugihan tuh yang gue dengar yang paling seru tuh yang renovasi rumah nggak selesai. Di rumah namanya di Jawa namanya kandang bubrah. Kandang bubrah. Kalau di tempatku namanya ini kuli harian. Nah, Bukan aktivitasnya. kalau borongan males. Betul. Itu kalau harian dilama-lamain. Alah. Selain bahasa selengnya. Tapi pesugihan yang rumah nggak selesai itu ya, itu menghidupi kuli-kuli daerah situ. Ada bagusnya itu Bang Jok. Iya kan? Iya benar juga. Iya kalau dia tobat, waduh Pak, kenapa tobat? Saya kerja apa ini? Tapi pesugihan tuh, kan gua kan ada program sama dia nih. Iya. Yang mana? Fix angker. Fix angker, maaf. Fix angker. Kenapa jadi fix angker sekarang? Iya. Ganti IP. Nah, Bang Joki yang bisa jelasin. Ganti IP. Karena kan kita awalnya bikin fix serem tuh sama Apri. Terus Apri juga udah sibukan sama kesibukannya sendiri. Kita ganti nama jadi fix angker. Gitu. Berarti kalau dia nggak nerus juga, ntar ganti lagi fix merinding. Ya banyak lah. Terus ya Megan. Jangan gitu doanya. Terus. Iya.
Bismillah terus Mas. Kayaknya yang terakhir Oh, nanti kalau dia nggak lanjut fix bubar. Terus. terus ya. Insya Allah terus ya. Terus. Oh, takutnya nanti kalau nggak diganti terus namanya jadi kayaknya nggak fix deh gitu terakhirnya Iya. nanti. Kayaknya nggak fix deh gitu. Malah ini fix about flu malahan. Fix vapor up ya fix. Atau kalau dia keluar juga berarti fix kayaknya ada yang salah deh sama tim kita. Fix nih ternyata masalah. Tapi soalnya sebenarnya sih kita ganti fix angker karena serem itu nggak selalu identik sama mistis, Don. Setuju. Serem kan bisa apapun kan. Setuju. Kayak begal serem. Oh, ini kemarin ada berita yang serem tuh. Di Makassar ada apa namanya? Bapak lagi main bulu tangkis atau tenis gitu di taman. Ya. Lagi main gitu, anaknya main di playground. Oke. Anaknya namanya Bilkis. Aduh, dipanggil kan. Bilkis, ya Pak, ya. Itu masih ada. Bilkis, Nyaut lagi, ya Pak, masih ada. Sampai beberapa kali pas dipanggil gak ada. Pas dicek, anaknya hilang. Anjing. Terus dilihat di CCTV, anaknya diambil sama orang. Aku tahu Iya kan, diambil sama orang, habis itu sama orang ini anaknya Dijual, kan? 4 juta. 3 juta, 4 juta. 3 atau 4 juta. Terus ketemu lagi tidak. Akhirnya Sumatera. Akhirnya diusut, akhirnya ketemu di daerah Sumatera di Jambi. Terus sama orang ditanyain, jual berapa gitu. Nah, itu kan serem ya. Iya. Serem buat orang yang sudah berkeluarga dan punya anak. Iya, serem-serem banget itu. Kalau anakmu diadopsi, dirawat dengan baik, oke lah. Walaupun caranya salah, ya. Kalau misalkan dia apa-apain, ya bayangin lebih ke organ tubuh dijual, terus paling serem itu sih dibuat aneh-aneh, anaknya dijual, disuruh ngapain. Aduh, itu kan serem banget. Iya, makanya kita ganti IP. Serem kan, serem itu kan nggak selalu mistis. Serem kan, penculikan serem, begal serem, Benar. Punya fobia juga serem. MBG serem. Seret mungkin masuknya. Serem. Oh, minum seret. Enggak, bukan saya yang seret. Minum. Bukan saya yang seret. Ya makanya kita angker. Kalau angker udah fix, itu horor. Oke. Makanya kita gantinya itu. Sebenarnya jawaban seterusnya itu. Tapi MBG singkatannya apa? Yang dimaksud bukan program pemerintah kan? Bukan. MBG itu apa? Mari bergerak guys. Nah, itu mari bergerak guys. Serem. Kalau nggak pada tempatnya. Betul. Makanan berbahan gagak. Nah, Bisa. serem mas. Sayang uploadnya 25 Desember. Promonya telat. Nggak apa-apa lah, yang penting kan 3 juta penonton. Iya. Gokil. Terima kasih penonton Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Nggak nyangka sampai bisa dilihat jutaan orang. Tapi balik lagi waktu gua syuting fix angker tuh, kita kan biasa ke daerah-daerahnya di Jakarta kan. Jarang kita keluar kota. Banyak ya Don, pabrik-pabrik yang udah tutup di Jakarta. Kalau kita penelusuran di sana, entah itu dari Rian, entah itu dari bintang tamu yang kita ajak kolaps, pasti melibatkan berbagai jenis pesugihan. Iya. Pabrik-pabriknya juga bukan pabrik yang ecek-ecek gitu loh. Pabrik farmasi, pabrik-pabrik. Dan akhirnya di situ gue sadar, emang mistis tuh sama kehidupan kita tuh, terutama di Indonesia tuh nggak bisa dipisahin. Ya. Lo tau nggak waktu di Mandalika? Kenapa? Itu ada budget pawang hujan. Oh ya. Tetap pesta pora atau synchronize. Ya. Acara-acara besar yang eventnya di outdoor ya, itu Iya. udah pasti ada Keterlibatan gitu-gitu. Tumpengan bahkan kan sampai taraf tertentu kan ada unsur spiritualnya kan. Nah balik lagi ke pesugihan tuh, di salah satu penelusuran kita, lagi-lagi kan pesugihan ada banyak ya, kayak ada yang lo ngorbanin keluarga lo sendiri. Ya. Biasanya kalau yang di pabrik tuh, kita pernah ada satu pabrik celana dalam, Ri. Celana dalam. ngorbanin tol katanya. Enggak. Bukan. Jadi ini habis perut polos gitu. Nggak ada. Nggak ada, nggak pakai resleting gitu. Dia ngorbaninnya karyawannya. Tumbal gitu ya? Tumbalnya Iya. karyawannya. Jadi kecelakaan tiap tahun di pabrik itu tinggi.
diduga memang kalau jawaban rasionalnya mungkin memang prosedur keselamatannya Ya, kurang. Tapi teori lain mengatakan bahwa memang si pemilik pabrik tersebut mengadakan perjanjian dengan satu sosok di mana bayaran yang harus dia kasih itu bukan keluarganya dia, tapi orang yang kerja di sana. Nah yang serem tuh gini Don, waktu Ini kita backstory-nya atau pas di lokasi itu di lokasi, backstory-nya? waktu kita lagi ekspedisi di sana, kan Rian kan yang bisa merasakan. Iya. Kalau gua kan informasinya berdasarkan apa yang Rian rasakan. Dan waktu itu bukan cuma Rian, kita ngajak lagi paranormal lain. Teana namanya. Teana. Tuh yang cewek tuh yang. Iya, Yes. Teana. Mohon maaf, masa teh? Oh iya sih, enggak maksudnya satunya partner yang cewek itu kan maksudnya. Ya. Ada ceweknya. Iya. Bukan partner. Lanjut Tehana dulu ya. Oke, Teana. Terus apa namanya? Waktu kita ke sana, jadi tumbal-tumbal yang meninggal di sana, mereka nggak tahu udah mati loh. Gak sadar. Jadi energinya, gue nggak tahu ya. Mungkin ini kan ada perbedaan persepsi nih. Kalau ada sosok, apakah itu orang yang meninggal? Ya kita kesampingkan itu deh. Kita nggak usah berdebat soal itu. Tapi gue ambil yang terms yang paling netral. Energi-energi orang yang mati di sana seolah-olah terjebak gitu loh. Jadi waktu Teh Ana dan Rian ngebuka kemampuannya untuk bisa merasakan apa yang ada di sana, berdasarkan dua orang itu, ya yang meninggal di sana suka nyamperin mereka kayak ngomong, Pak, kok saya nggak bisa pulang ya? Oh, Pak, shift saya udah habis Bu. Ngeri banget anjir. Gini, gua terlepas gua percaya nggak percaya, tapi secara cerita itu terasuk. Iya. Kayak dan biasanya kan kalau yang mati di sana kan nggak matinya tuh pasti ada hubungannya dengan alat-alat berat. Mesin-mesin gitu. Mesin. Dan biasanya fisik mereka itu perwujudan energi yang dikasih lihat ke orang yang bisa melihat itu adalah momen terakhir mereka kena mati. Oh. Jadi hancur-hancur ya. Iya, hancur-hancur gitu. Kadang kayak apa? Bagian tubuhnya itu ada yang masih tersisa di situ gitu. Dan kayaknya asumsi gua dari cerita Teh Ana dan Rian, kayaknya mereka masih ngerasa itu kecelakaan. Mereka nggak sadar mereka udah mati, Don. Oh, jadi kayak misal masuk di mesin gitu, mereka cuma, wah, untung nggak masuk. Iya, tapi padahal sebenarnya udah mungkin energinya udah kepisah gitu. Ya, jasadnya udah mati, dia nggak sadar dan mereka nggak bisa keluar dari situ. Kejebak. Kayak apa namanya? Bisa dibilang sukmanya. Kata-kata ada yang nyampein ke si Tehana sama Rian yang bilang, "Sip, saya sudah selesai belum sih?" Itu serem sih. Serem ya? Serem sih. Karena lu bukan hantu aja sih, nggak selesai serem. Iya benar. Iya. Benar. Itu bisa Kerja terus ya. kerja Iya. terus itu susah kan? Kayak film ini cerita KKN Desa Penari itu. Ya. Yang serem tuh Oh, bukan iya. bukan ini, bukan part-part tengah Penampakan horor atau apa bukan itu. penampakan itunya. Tapi pas jiwanya dia ambil terus dia nari-nari terus hidup tuh rasa Nah, Don, makanya Don, gue tuh kalau ngomongin soal angker ya, atau yang ada hubungannya sama hantu antik ini ya, nanti kita gue mau kasih tahu top 3 film horor yang gue paling suka Oke. tahun ini. Oke. Yang pertama Weapon. Nonton. Bring Her Back nonton nggak? Bring Her Back nonton. Saya enggak. Oke, itu yang tahun ini ya. Weapon, Bring Her Back. Oke, gue cuman ke Sinner sama Sinner. Sinner. Yang vampir tuh kan. Sinner yang main si Joshua siapa tuh? Iya, sutradaranya Black Panther lah. Johnson siapa tuh? Oh, sama film-filmnya Jordan Peele gue juga suka. Get Out, Oops, Us, kayak gitu. Us. Gue tuh suka film hantu yang musuh utamanya bukan setannya loh. Musuh utamanya adalah kejahatan orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa dapat apa yang dia inginin. Jadi di situ tuh kita lihat yang lebih setan daripada setan, manusia sebenarnya. Di Weapon itu kan sebenarnya kan tentang di spoiler aja ya. Jadi kan di Weapon itu kan sebenarnya tentang penyihir. Iya. Itu kan kayak santet sebenarnya. Betul. Iya kan? Voodoo santet semacam itu. Iya, itu kan sebenarnya guna-guna kayak
dia tuh penyihir. Mungkin kalau di sini padanannya orang pintar kali ya. Yang dia tuh penyihir, yang dia pengen memperpanjang umurnya. Terus dia melakukan satu ritual yang kita nggak sempat tahu ritualnya apa, tapi dia butuh anak-anak sebenarnya. Itu belum sempat dilakuin karena udah keburu terbongkar kan. Ya. Sampai akhirnya demi supaya dia kan kena sakit tuh, kanker atau apa gitu. Dia pengen memperpanjang umurnya. Nah demi kepentingannya dia mengorbankan banyak orang. Menurut gue itu lebih serem daripada penampakan hantu itu sendiri sih. Bring her back. Itu kan sebenarnya emang ada iblisnya kan ada tuh, yang nanti bakal pindah ke, ada ritualnya lah. Lo silakan nonton filmnya Bring Her Back, salah satu film horor terbaik tahun ini. Karena dia pengen ngebangkitin anaknya, dia bikin perjanjian sama iblis, ada ritualnya gitu. Tapi dia rela bunuh foster kid, dia rela bunuh sahabatnya sendiri. Dan menurut gua itu tuh psychological horror yang lebih serem daripada setannya sendiri gitu. Sama kayak kasus yang penculikan anak di Makassar itu kan. Coba kalau misalkan nggak ketemu, mikir kita tuh jadi pihak keluarga atau orang tua mikirnya diapain nih anak kita nih? Bener. Disuruh jadi anak jalanan. Aduh. Itu lebih serem lagi. Serem. Jadiin hasad orang-orang bejat. Iya. Ya emang makanya gue lebih suka psychological horror sebenarnya. Gini, tiba-tiba diliatin pocong, serem. Tapi berhadapan sama manusia itu lebih serem sih kalau menurut gue. Psychological horror tuh makanya serem. Nah, balik lagi, waktu gue penelusuran itu, yang menarik adalah itu alasannya sosoknya nahan itu buat apa ya? Buat memperkuat ini kekuasaan wilayah, Bang. Jadi misalkan satu sosok itu kan udah nempatin di tempat itu udah lama. Ditanam sebenarnya. Tapi dia kan butuh energi, Bang, yang buat diserap, buat dia supaya kayak ilmunya atau tingkatannya lebih kuat lagi. Mereka dibuat buta gitu, jadi korban-korbannya itu. Dia nge-recharge-nya pakai itu tuh. Nyawa-nyawa orang yang dikorbanin tadi tuh. Tapi gue penasaran deh, kalau misalnya pabriknya udah tutup, kenapa dia masih nahan itu? Ya kan dia butuh buat powernya sendiri, Bang. Powernya sendiri. Tuh. Tapi atau mungkin udah perjanjian, Bang Cok. Iya, itu perjanjian di situ. Gue nggak tahu ya, ini simpang siur ya. Katanya kalau lu udah bikin perjanjian sama iblis, itu tuh nggak bisa selesai. Nggak bisa. Lu tuh nggak bisa tiba-tiba pull out. Gini, kalau misalnya lu kena tipu daya setan, berarti kan lu korban. Tapi kalau lu dengan sadar dan yakin mau bikin perjanjian dengan setan, berarti lu juga ada salahnya di situ. Itu lu tuh bukan korban. Iya, paham. Lu emang willing partisipan. Makanya kalau di agama kan menyekutukan Tuhan itu dosanya tuh ultimate. Karena lu udah dengan sadar, lu bukan digoda. Betul. Volunteer kan jatuhnya. Volunteer. Makanya misalnya tiba-tiba kita udah ngomong, Tuhan aku nyesel. Tuhan juga pasti Masalahnya ente udah ada MOU-nya, ini nggak bisa dibatalin sepihak. Biasanya kalau mau keluar gimana, Rian? Aku dulu pernah kayak nanganin kasus kayak gitu, Bang Cok. Jadi satu keluarga ini Bang, pelihara tuyul, sekelas tuyul ya. Iya. Dia pengen lepas. Tapi tuyul itu bentuknya gimana sih? Kalau yang di simpang siur gitu. film-film kan bentuknya botak, terus pakai celana pendek. Biasanya pendek tuh, kecil. Ini bukan Deddy Kobusier ya? Iya. Bukan. Dia kan tinggi. Oke, betul. Nggak ada, gue lupa pendek ya, sorry. Nggak ada tato choose your jabatannya. Loh. Terus? Terus kalau tuyul itu kalau menurut penglihatanku ya seperti Casper kecil. Kayak asap gini tapi berbentuk. Oke, berarti nggak seperti kayak tuyul dan Mbak Yul gitu kayak. Cuma kalau kita detailin, kita fokusin, mulutnya tuh gini. Horizontal. Bukan gini. Kebalik gini. Wow. Serem sih, creepy. Itu. Anjir, rada merinding aku. Jadi menurut penglihatanku Berarti nggak imut seperti yang digambarkan sama pop culture. Enggak. Iya kan, soalnya kan seolah-olah kan imut anak kecil. Iya. Berarti tetap ada elemen-elemen kayak jinnya gitu ya. Bener. Oke, terus habis itu aku tanya kan, kesalahan apa yang kalian perbuat sampai ada perjanjian kayak gini? Ya balik lagi ekonomi kan. Akhirnya aku bilang ya udah, aku coba negoin. Nanti apa solusinya dari pihak yang punya pesugihan tuyul itu kan? Akhirnya ya tetap nyawab. Akhirnya aku juga menolong. Ya udah, yang penting kamu selamat.
Tapi waktu itu dia itu setelah aku tolong Kalau nggak boleh diceritain, kamu nggak usah ceritain ya, Rian. aman bang, Karena bisa. privacy orang. Pas dia udah selesai kan dengan perjanjian itu, aku nggak tahu kan entah itu bangsa itu bohong apa enggak kan. Ya udah oke, selesai. Dia mintanya itu kambing waktu itu, waktu mbak kambing. Waktu terus aku bantuin negosiasi. Akhirnya setahun kemudian keluarga ini tuh hamil bang Cepet. Hamil. Nah, hamil yang dinanti-nantikan anak kedua, yang cowok waktu itu, cowok. Nah, pas waktu lahir, umur sebulan atau pokoknya belum 40 hari lah, itu meninggal. Bro. Itu Dan ada dari situ hubungannya, udah cut. Udah bener-bener cut. Jadi mungkin ngekatnya kalau aku bisa Ini lebih serem daripada menganalisa itu, dia itu ngambilnya itu barang berharga atau harta yang paling berharganya dia. dan itu nggak selalu uang kan? Gak selalu uang. Iya. Anjing ini serem mas. Seperti yang kasus kita yang di ini Bang Cok, yang di pabrik mana Parung. Ya. Itu kan orang pelakunya kan masih selamat, masih hidup tuh. Hmm. Tapi Pesugihan kan? Iya, pesugihannya. Tapi yang diambil kan kedua anaknya. Tapi udah batal nggak sih perjanjiannya? Udah bisa batal itu. Karena udah dibayar kontan. Udah dibayar kontan. Karena mereka kehilangan barang berharganya mereka. Yang baru pernah aku tangkap tuh, kalau maksudnya kita bikin perjanjian sama iblis atau jin atau apa, yang lakuin tuh mikirnya kita kerja bareng, padahal sebenarnya dia diperbudak aslinya kan. Enggak, iya. Kalau ditangkap tuh. Bener. Ada lagi namanya tuker guling. Puter giling. Ya puter giling. Puter giling. Jadi lu nggak bisa keluar, cuman ganti bandar. medium. Iya, ganti bandar. Misalnya tadinya pesugihan lu sama si A, terus lu udah nggak cocok nih karena lama-lama gua nggak tahu ya Rian. Lama-lama tuh bisa dia minta lebih terus loh. Mungkin awalnya perjanjiannya dia mintanya cuma ayam ape gitu. Iya. Tapi nanti semakin harta lu banyak, nanti dia mintanya lebih sampai bisa nyawa orang. Misalnya lu udah nggak kuat nih, lu udah nggak kuat. Tapi lu juga nggak bisa keluar karena perjanjian lu tuh terlalu susahnya pesugihan tuh karena lu nikmatin juga sih. Betul. Lu udah gitu anak-anak lu kalau itu pesugihan itu perjanjian darah, anak-anak lu kan juga nikmatin. Walaupun dia nggak tahu ya, lu nggak bisa keluar juga susah. Lu mau keluar nggak bisa, lu ganti master, ganti tuan. Misalnya tadinya lu nggak kuat sama ini, lu ganti sama yang ini, yang mungkin harganya masih bisa lu bayar. Makanya sebenarnya gue sih nggak percaya, tapi kalau ada moral yang bisa kita ambil dari sini, kerjasama yang paling tidak dianjurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan adalah bersama jin. Karena pasti lu buntung, lu mau lihat, ya emang lu dibayar kontan di depan. Iya. Tapi nanti lama-lama nggak ada yang kuat, men. Sesebel-sebel lu sama anak, masa anak lu meninggal semua? Gua nggak kebayang sih anjing, sebel banget sih. Setahu aku memutus pesugihannya kayak gitu Bang. Dia ngambilnya tuh barang berharganya, misalkan nggak ada yang bisa diambil, ya pelaku itu sendiri yang diambil. Iya, Gitu. karena nyawanya dia kan berharga. Nyawanya dia berharga. Karena kalau nggak ada dia, ya udah, kita kan nggak bisa hidup. Oke, misalnya ini mati nih, si pelaku pesugihannya mati. Sukmanya emang Ditarik sama dia, sama si yang pesugihan itu, sama makhluknya itu. Ikut jadi budaknya dia buat pesugihan selanjutnya mungkin bisa aja. gila ya. Sebenarnya Gitu. seremnya itu gua kalau ekspedisi itu penelusuran karena kebanyakan di pabrik, rumah kosong, ternyata memang pesugihan tuh, dan biasanya semakin mewah rumahnya dok. Kemungkinan besar pasti ada. Iya. Kayak nggak tahu ya. Old money sih, Jo. Kalau sekarang kan udah banyak teater gitu-gitu. Nggak bisa dipatok dengan pesugihan dong. Ya Iya, zaman bener dulu. juga. Iya. Orang-orang zaman dulu. Kalau pelaku sekarang mungkin ya itu tadi kayak trader. Tapi kan ini Jok, kayak kita kan bikin konten horor serem-sereman ini kan cuman selingan kan. Nggak yang kita membuild atau Iya, betul. branding kita konten kreator horor gitu. Iya. Pernah nggak ada cerita horor saking seremnya tuh sampai ada cerita horor yang kebal gitu. Branding ya udah masih bisa tidur di rumah gitu. Tapi lu pernah nggak dengar cerita horor yang serem banget sampai lu kepikiran sampai nggak berani pulang? Gini, kalau gua itu kebetulan kejadiannya di rumah gua, tapi bukan gua yang ngalamin.
Gitu. Rumah yang baru apa yang orang tua? Rumah yang baru. Yang sekarang Rumah ditempatin. baru. Yang sekarang ditempatin gitu. Jadi gue di rumah kan karena pekerjaan gue, jadi gue di rumah bisa dibilang relatif jarang. Kalaupun gue ke rumah itu biasanya kepentingannya kalau nggak lagi libur ya istirahat. Selesai syuting, selesai ngonten, selesai host, selesai stand up ya pulang ke rumah istirahat, besoknya bangun pergi. Jadi gue nggak spend banyak waktu di rumah. Cuman kan yang tinggal di rumah kan nggak cuman gue, adalah yang ngurus rumah gitu. Jadi Siapa tuh? Orang kan ya. Maksudnya pembantu. iya. Jadi di rumah itu Bentar, kok tiba-tiba angin kenceng gimana? Kenapa nih? Aku dari tadi Alam ya. Alam ya. soalnya emang sebelum setengah 12 nih panas ya, jujur tadi panas. Alam ya. Ya. Musim hujan juga. Soalnya saya pernah ngonten trauma di tempat yang ketika pas cita gini nih, angin kenceng banget. Tapi pas selesai take, nggak ada angin sama sekali. tapi kalaupun memang jadi ada sosok yang datang, masuk akal karena kita ngomongin kesedihan. Siapa tahu mereka ngerasa kayak, loh, kayaknya tertarik. Nah, Ngomongin tuh. Ada job sama street, tadi maaf, gitu. nih, maaf nih. Tadi sebelah sana saya kayak ada lihat putih set gitu. Oh, cahaya. Cahaya ya. Kita berpikiran positif Aman karena kita ya. di komplek ya. Kan kalau gelap, mata manusia kan butuh waktu untuk adaptasi tuh Mas Don. Masalahnya kan ini rumah kosong, Iya. terus itu sebelah rumah kosong. gede banget. Gede Jadi- banget itunya pohonnya. Ini fun fact. Lo tau rumah anggota DPR yang dijarah? Iya. Salah satunya di sekitar sini. Ada. Ada hantu-hantu piano gitu ya yang Hantu flash disk. Hantu celana pink. Ya. Oke, aman. Berarti ini Aman. Oke. Alam. di rumah lo balik Balik lagi. ke Bang Coki tadi. Ya. Jadi gue selama di situ tidak pernah mengalami yang gimana-gimana karena memang Intensitas di rumah sedikit tadi. aktivitas di rumah sedikit. Tapi kan ada orang yang ngurus. Itu rumah second apa rumah Enggak, rumah baru? baru, rumah Baru ya? Terus gue renovasi lah rumah tersebut. Sebelum direnovasi sih nggak menurut pengakuan orang-orang di rumah, karena banyak yang nginep di rumah gue juga dong. Banyak ya. Banyak. Banyak itu karena emang nginep apa pesta atau apa? Enggak, misalnya contoh ada teman dari luar kota. Tapi benar harus Klarifikasi. klarifikasi. Oh, iya. Betul. Kalau misalnya dari luar kota, Firza sering nginep. Bisa. Lagi ya, memang pesta. Tapi pesta kita bawa makanan masing-masing. Tapi ini makin dilurusin makin susah ya. Iya bener juga tuh. Jadi nggak usah. Makanan nanti kan bisa sharing. Betul. Dan sesimpel enggak pesta. Itu doang udah selesai. Semakin dilurusin. Nggak bisa dipancing. Orang ini nggak bisa dipancing. Iya. Semakin dipancing semakin dimakan umpannya. Miras sudah kita minum. Nah, anyway, terus setelah gua renovasi, orang di rumah tuh mulai ngerasa ada semacam Janggal. kejanggalan. Kayak misalnya, waktu itu gue ada project musikal, polarisasinya Jovi sama Dovi. Jadi project musikal ini kita udah hampir pasti seminggu full atau selama persiapan musikal tuh kita pasti nggak di rumah. Kita disediain hotel untuk latihan. Jadi gue nggak pernah di rumah. Jadi orang yang tinggal di rumah tuh ngechat gue, ngomong kayak, kapan pulang? Karena kita nih yang ada di rumah nih perasaannya udah mulai gak enak. Karena kalau lo di rumah, presence gue tuh karena gue suka bercanda, ada presence lain yang bisa nutupin hawa-hawa yang gak enak. Oke. Jadi dia orang yang di rumah tuh pengen gue cepet pulang. Nah, gue pikir kan, ya wajar lah pasti perasaan gak enak, namanya baru direnovasi. Bener. Mungkin karena banyak barang-barang, terus masih ada semen, masih ada, ya sebagaimana. Masih ada kuli di situ. Itu kalau gitu keganggu sih, makanya nyuruh pulang soalnya ini nggak dibayar nih kuli nih, nggak pulang-pulang nih. Itu bener keganggu sih kalau gitu Mas Don. Sampai akhirnya ada satu momen di mana pas kebetulan gue lagi libur, lagi kosong, gue emang beneran balik. Oke. Gue balik ke rumah, terus
gue pulang ke rumah, gue nyium bau Melati. Oke. pete. Gue nyium bau Pete. pete. Gue pikir ada yang GoFood nasi goreng pete atau apa. Ya, atau masak pete lah di rumah. Masak pete gitu. Kenapa tiba-tiba di rumahnya ada food court, Pak? Itu dia. Ada masak pete di rumah, goblok. Emang Goreng pete biasa Iya. makan doang. Sambal. Tapi pada saat itu intinya gue merasa pasti ada yang bawa makanan yang Oke. ada unsur petenya. masih logis. Masih logis. Makanya begitu gue nyampe, gue bilang, gue bagi dong makanannya gitu. Enggak, kita nggak ada yang bawa makanan. Lah ini bawa pete dari mana gitu. Karena itu satu rumah nyium semua. Terus dia bilang kayak, iya itu dia makanya. Ini salah satu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama lo nggak di rumah. Terus gue coba rasionalisasi kan. Gue bilang kayak, oh nggak mungkin ini tetangga kita lagi mungkin masak, terus digini-giniin. Biar kecium. Aromanya masuk. Betul. Biar tergiur. Masalahnya, ini kan komplek yang warganya tidak masak pete. Ya. Yang mana gue juga merasa, loh, tapi siapa tahu emang dia suka pete. Pokoknya intinya, gue ada rasionalisasi yang mencoba untuk menjelaskan. Nggak langsung ke mistis. Enggak, bahkan itu nggak pernah jadi opsi gue. Iya. Itu nggak pernah jadi opsi gue. Bahkan mau sampai ada di depan, bahkan ya Don ya, gue ini misalnya ada di depan pocong itu, gue pasti akan cari rasionalisasi lah. Mistis itu akan selalu jadi pilihan, bahkan nggak ada di pilihan. Oke. Nah, cuman masalahnya yang terganggu kan bukan gue. Yang terganggu kan orang-orang di rumah. Dan ini bukan masalah gue percaya atau nggak percaya, Don. Ini masalah, ya kasihan ini kalau orang-orang di rumah ini terganggu. Kerja gue juga nggak bakal konsen. Ya. Disuruh pulang terus. Laporan segala macam. Males. Belum lagi misalnya ada cium-cium kayak bau melati. Ya udah akhirnya dicoba diurut lah. Kan gue kan karena punya syuting Fix Angker, jadi gue kenal lah sama beberapa orang yang memiliki kemampuan-kemampuan kayak gitu. Salah satunya Ri. Tapi gue nggak langsung ke Rian waktu itu. Ada namanya Mas Yus. Dulu. Mas Yus itu salah satu orang yang bisa menggambarkan sosok-sosok mistis. Oke. Gitu. Oke. Mas Yus, ini orang di rumah panik nih karena begini. Kira-kira gimana ya solusinya? Oh ya sudah, aku mau tanya dulu. Sebelum semua kejadian ini, Mas Coki pernah kemana aja? Karena dari cerita gue dia menangkap. Gue tuh di rumah gue tuh sebelum renovasi tuh nggak pernah ada apa-apa. Dan biasanya kalau yang nggak pernah ada apa-apa, terus tiba-tiba ada apa-apa, kemungkinan menurut dia itu bawaan dari eksternal ya. Yes, dari satu tempat menurut dia. Terus gue urut-urut ya dalam seminggu terakhir sih, terakhir kali gue pergi dan stay ke tempat yang lama itu gue pulang ke rumah gue yang di Depok, rumah orang tua. Yang mana kayaknya saya belum pernah cerita di mana-mana. Yang mana menurut teman-teman gua yang bisa melihat dan mengklaim dirinya punya kemampuan indigo, di rumah gua ini memang ada satu sosok yang katanya adalah kuntilanak. Dari salah satu danau di dekat rumah gua yang katanya dia mati tenggelam. Jadi sosok kuntilanak ini tuh bentuknya tuh kayak perempuan, pakai baju putih. Tapi rambutnya lepek basah dan mukanya biru kayak orang tulis. Oke. Gitu. Jadi dan dia katanya memang tinggal di rumah gua karena waktu itu dia kata anak indigo dan orang-orang yang bisa lihat hantu, katanya dia itu suka sama adik gua yang nomor 2. Nah, semenjak gua udah nggak di rumah lagi, adik-adik gua udah nggak di rumah lagi karena kita semua udah pada punya kehidupan masing-masing. Rumah gua itu 2 tingkat dan kamarnya ada 6. Yang dipakai itu cuma lantai 2 kamar bokap nyokap gua. Semua kamar di atas yang itu bekas kamar gua dan kamar adik-adik gua itu kosong. Oke. Jadi waktu kita pulang itu rumah gua tuh udah nggak keurus lah. Cuma lantai 1 yang nggak ada bokap nyokap. Gua terakhir kali itu ke rumah gua yang di situ. Terus gua memang bercanda-canda. Gua ngomong sama adik gua, "Lo ya nggak dulu, Dok? Ada orang yang bilang katanya di kamar kita tuh ada kuntilanak, ya ada gitu. Masih ada nggak ya sekarang?" Terus adik gue ngomong, nggak tahu, masa lo nanya gue.
kasihan banget ya kalau sendiri, kan dia suka sama lu. Kalau mau mah ikut aja. Gue bercanda-canda gitu. Oke. Ya. Kalau mau mah ikut aja ke rumah. Di rumah emang ngapain sih kuntilanak, udah itu lewat gitu aja pulang. Nah semenjak kejadian itu, waktu gue pulang dari rumah gue yang di Depok ke rumah gue yang di BSD, adik-adik gue yang dari rumah gue yang di Depok terus pergi ke rumah BSD, itu tiba-tiba sakit semuanya. Adik-adik. Iya, adik-adik. Mereka kan pulang dulu ke rumah gue, balik ke rumahnya. Dia sakit. Dan kalau diurut timeline-nya, semenjak kejadian itu, baru di rumah gue tuh ada sesuatu. Oke. Ada beberapa teror. Oke. Gue ceritain itu ke Mas Yus. Oke, siap Cok. Oke, kasih aku waktu 15 menit. Aku mau coba terawang. Menurut Mas Yus. Oke, yaudah. Selesai. Gak berapa lama dia telepon gue. Cok, aku ada gambar. Gue gak tahu ya gambarnya masih ada di HP gue atau enggak, tapi nanti tak cari ya. Oke. Harusnya ada sih. WhatsApp Mas Yus langsung cari di ini. Coba ya, tak cek nih. Seru nih. Harusnya ada. Seru. Pas digambar ternyata gambar Iya. Apa tuh? Titanic. Iya. Bentar ya. Kayak Da Vinci ya. Bentar. Bentar. Mas Yus. Masius. Masih lucu nggak sih dia? Ini bukan Yusil Faliza kan? Salah dong. Mas Yus. Mas Yusril. Maksudnya Mas Yusril. Beda. Bentar nih. Yus. Enggak lagi dikirim, santai. Nanti tak tampilin sini aja. Ya. Digambar lah. Ternyata Mas Yus tak gini. Tapi Mas Yus belum gue ceritain mengenai yang gue bercanda-bercanda ada kuntilanak apa itu, dia belum gue ceritain. Gue cuma kasih tau gue balik ke rumah gue yang di Depok. Langsung dikirim. Nah, oke. Terus dibilang gini, aku udah gambar sosok. Habis 15 menit tadi tuh. Iya, aku udah gambar sosok. Ada yang ngikut Mas Cok ke tempat Mas Cok. Mas Cok terganggu nggak? Gue sih nggak terganggu ya. Tapi orang di rumah terganggu. Ya sudah, gambarnya jangan ditunjukin ke orang di rumah. Nanti malah makin kepikiran. Emang gambarnya kayak gimana? Ini pikirin. Sebenarnya menurut gue gambarnya nggak seru, tapi ada sesuatu yang creepy tentang gambarnya. Jadi ternyata ada 2 sosok. Menurut Mas Yus yang ikut dari rumah gua yang di Depok ke rumah gua yang di BSD. Jembut asu kok ngono. Ih. Semeridik Cok. Coba kasih. Nanti tak kasih aja file ya, tak kirim ke WhatsApp. Ini satu. Sama satu lagi ini, Cok. Oh shit. Itali, Mas. Ih, jancu. Dia duduk di sofa. Di sofa. Yes. Nonton TV. Bangsat. Iya. Satu. Nih. Nah, ini menurut penggambarannya Mas Yus, ini kan ininya nyala. Padahal sebenarnya kata Mas Yus, itu buat TV nggak nyala. Atau TV nyala. Itu sosok pocong itu akan selalu ada di sofa. Jadi mau TV mati, dia akan tetap di sofa. TV nyala, dia akan di sofa. Gua tidak tahu kenapa Langsung Alam. Gua nggak tahu kenapa sosok itu Lebih alam. memutuskan untuk datang. Gua nggak tahu. Dan gua tidak merasa terganggu karena kan gua juga stance gua sama hal-hal gitu kan nggak terlalu gimana. Tapi orang rumah terganggu. Terus gua tanya solusinya apa? Menurut beliau harus dilempar garam. Garam. Harus dilempar garam. Terus dia ngasih link garam yang untuk begitu, karena nggak bisa pakai garam biasa. Nggak bisa. Bukan garam Radium gitu nggak bisa. Garam kotak tuh itu nggak tuh bisa. gondokan bangsa. Iya. Itu buat soto, Mas. Foto dikasih garam. Kasih link ini, beli ini aja. Tak cek 400.000, ini lebih serem garam ini. Kuntilanak ya. Bukannya apa-apa ya, maksud gue kayak udah saya nggak diganggu, tiba-tiba keluar 400.000, anjing. Kita nggak nyoba asinnya, dilempar doang. Iya, karena masalah itu, karena gue termasuk pelit. Cok, daripada saya lempar garam 400.000, solusinya apa?
Lu sempet datang nggak sih waktu itu? Enggak. Oh, ini beda Enggak ya sempet. ceritanya ya. Ini belum yang kejadian yang kasur digeser-geser. Ya? Itu setelah kasus digeser-geser itu baru aku yang Oke, eksekusi. ya udah. Singkat cerita. Geser dulu aja. Oke. Singkat cerita, ya wes lah. Gue kasih tahu ke orang rumah. Ini kayaknya salah gue deh. Kenapa? Karena nggak pulang-pulang. Bukan. Karena waktu itu kita bercanda-canda di rumah gini, dan kayaknya sosok yang di rumah jadi ngikut ke sini. Oke, solusinya gimana? Gue bilang waktu itu, gini aja deh. Ini daripada kita lempar-lempar garam. Gimana kalau kalian nggak ngasih perhatian ke kejadian-kejadian ini? Cuekin aja. Cuekin aja. Yakinin aja kayak ini cuman ya sudah lah, kayak ini ya fenomena alam aja. Cari rasionalisasinya aja, terus sibukin diri kayak main Mobile Legend kayak apa kayak. Nggak bisa. Akhirnya mereka tanpa sepengetahuan gua beli garam 400 yang mana which is ya nggak apa-apa kan ya. Namanya terlanjur. Ya namanya juga mereka udah ya apapun lah yang bisa mereka lakukan untuk bikin dirinya tenang ya. Lu enak bacot doang. Karena di rumah. Di rumah nih gitu. Dan kayaknya waktu mereka ngelakuin itu mereka nggak cerita ke gua karena kayaknya takut atau gimana, padahal mah ya biasa aja. Cuman minta reimburse juga. Tapi hasilnya apa? Nah hasilnya untuk sementara waktu nggak kejadian. Oke. Mereka ngerasa tenang. Gua nggak tahu ya sugesti atau apa, gua nggak tahu. Iya. Tapi intinya Itu pas buat melempar tuh ada kayak Bacaannya. mantra-mantra atau apa. kalau menurut Atau cuma lempar aja. kalau menurut Mas Yus yang katanya sih yakin aja ya katanya. Yakin. Yakin karena Aku yakin tuh maksudnya niatnya. Iya, Niat. Bukan. Tiba-tiba jadi giring. lempar laser. Untuk berapa waktu nggak ada. Selesailah rumah direnovasi, yada, fast forward, selesai. Pada waktu itu ada orang yang hidup di rumah gue cukup lama karena kebutuhan kerjaan. Jadi kan gue ada kamar tamu satu, dia tinggal di rumah. Ini setelah udah berapa lama nih? Ada kali selang 2 bulan setelah dilempar-lempar garam itu. Tenang tuh 2 bulan. Ya 2 bulan tenang. Datanglah orang ini, dia nginep di rumah. Nah, cerita dari dia nih yang... Jadi, dia lagi mandi di kamar mandi atas. Oke. Terus, orang ini memang suka teriak-teriak gitu, Don. Emang orangnya aktif gitu. Jadi, kalau pulang ke rumah, mana nih makanan. Oke. Jadi kalau ada dia di rumah rame lah. Jadi dia lagi mandi di atas. Kita denger dia kayak teriak-teriak gitu. Iya nih, hahaha. Lu bukannya syuting gini. Terus kita yang di bawah kayak anjing nih, emang. Kenapa halu kali dia? Ya udah cuek. Tapi kita nggak terlalu mikir banyak karena memang dia orangnya begitu. Suka teriak-teriak kayak kayak ISO speed lah. Oke. Selesai mandi dia turun nih. Baru selesai mandi. Lah, lu di bawah, Cok? Iya, gue dari tadi di bawah, gue main PS anjing. Di sofa yang katanya di pocong itu. Iya, gue dari tadi main PS, gue nggak ke atas. Anjing, gue ngomong sama siapa tadi di kamar mandi gitu. Jadi menurut dia, waktu dia mandi, dia tutup, dia lagi mandi, dia ngomong. Dia dengar suara kan kayak krak gitu. Cok, itu lu. Iya, di pikiran dia ngomong gitu. Iya nih, terus dia ngomong di situ. Ada percakapan yang full. Terus si Excel namanya, tak sebut aja, konten kreator kok. Dia ngomong, Excel Cu itu. yes. Dia ngomong kayak, enggak lo ngeprank gue kan, really lo ngeprank gue kan, gue bilang. So, jenis prank Coki Pardede bukan jadi hantu, oblok. Gue nggak mungkin ngeprank begitu. Dan ngapain gue ngeprank ente? Pas lagi mandi. Lagi mandi ngapain? Oke, tapi pada saat itu dia merasa itu gue bohong. Ya. Dan gue juga merasa dia halu. Jadi ya udah nggak kita follow up. Oke. Kita selesaikan lah. Ya udah jadi lepas. Tinggal lah. Oke. Singkat cerita. Tapi dia udah mulai takut di rumah sendirian tuh. Kan? Singkat cerita, dia ngerasa di kamar tamu kalau dia lagi tidur
itu pintunya suka kebuka sendiri, suka cekrek gitu. Padahal kalau di rumah gue itu pintunya tuh bukan pintu yang gampang kebuka. Ini pintu yang bagus lah, yang kalau mau kebuka tuh lo harus buka gini, dan tenaganya untuk narik tuh juga gede. Jadi berat pintunya. Jadi itu menurut dia kalau angin nggak mungkin. Dan dia sangat sadar sebelum dia tidur itu dia tutup di posisi yang sempurna. Memang tidak dia kunci, tapi dia tutup di posisi yang sempurna. Jadi kalau sampai kertek itu, dia selalu merasa itu pasti harus ada effort atau orang yang ngebuka. Lagi-lagi tuduhannya ke gua. Lu ngeprank gue malam-malam. Berapa kali itu? Lu ngeprank gue malam. Asal gua gak bakal ngeprank lu. Lu ngapain anjing? Gua kalau pulang ke rumah tuh tidur. Oke, dah. Gak berapa lama. Jadi pertama dari dia ngobrol, pintu kebuka sendiri. Nah, ini gongnya nih. Dia lagi tidur. Dia ngerasa selimutnya ditarik. Set gitu. Terus, ya udah dia cuek. Dia taruh lagi. Terus dia ngerasa selimutnya ditarik, kakinya dipegang. Terus dia ngerasa kayak, wah anjing ini udah gak bener nih. Dia udah tahu ini ada sesuatu yang salah. Dia tutup. Ini menurut cerita dia ya. Dia tutup nih selimutnya. Yo. Lo tau apa yang terjadi? Menurut dia kasurnya digoyang-goyangin, Cuk. Terus dia WhatsApp. Cok, ini gempa ya? Jadi ini kamar tamu, ini master bedroom kan? Enggak gempa. Anjing, kasur gue goyang-goyang sendiri, Cok. Gue keluar dari kamar, gue buka. Kenapa? Panik dia di situ. Terus dia akhirnya tidur, jadinya tidur di ruang tamu. Saya tidak cerita dong di sofa itu ada. Oke. Di sofa ada gini. Iya. Ada meluk ini nih. Ada orang yang Ada yang nonton football. Gini. Iya, saya tidak cerita. Dan nanti kalau saya cerita di sofa ada, tidur di kamar saya. Tidak, kita tidak sedekat itu. Jadi bagian di bawah itu menurut Mas Yus ada poci, saya tidak cerita. Tidur lagi, Pak. Tapi sampai besok paginya dia ngerasa nggak nyaman, Pak. Nah, baru gue udah tahu nih, oke lah, ini daripada 400.000 lagi keluar nih. Baru gue telepon dia. Waktu itu dibawa ke mana? Ke sini ya? Yang studio satunya. Oh, ke kantor yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi ada apa itu sebenarnya menurut lu? Jadi di POV penyihir nih, gimana? Iya. The Witch. Ini sirnya lagi ngomong. Sir. Anjing werewolf gila. Nggak, waktu kan yang pembersihan pertama itu memang udah nggak ada. Emang pas dilaporin Coki waktu itu dengan kekuatanmu itu apa ya? Lu sempet ngeliat nggak sih? Ngeliat yang sebelum-sebelumnya itu. Terus tapi aku nggak fokus yang ke belakangnya kemarin. Karena udah beres lah, aku anggap udah beres. Tapi ada satu lagi nih yang memang muncul lagi. Terus aku bilang Bang Joki, Bang Jok, ini tuh nggak dari Bang Joki, nggak dari orang-orang rumah. Ini tuh dari kompleks sekitar. Nah, di mana kompleks sekitar itu mungkin kayak ada yang main-main kayak santai-santai dulu Mas. Ada yang punya usaha gitu. Terus mau nyantet si pengusaha ini nggak bisa. Akhirnya si makhluk ini nggak bisa masuk rumah ataupun ngena yang dituju tuh. Lantung-lantung lah di komplek itu. Akhirnya kebetulan sebelah rumah Bang Joki itu ada rumah kosong. Ya, samping ada rumah kosong. Nah, dia menetap di situ. Tapi selama dia menetap di situ, kok ada yang seru nih di sebelah rumah ini, rumah Bang Joki itu. Nah, dia pindah ke situ dan memang si Axel ini tuh punya energi, ya aura yang menarik sosok seperti itu. Jadinya ngincernya ke Axel itu. Oke, gua kasih konteks perumahan gua kayak gimana. Nggak ada maksud rasis, nggak ada maksud apa, tapi biar kalian tahu bahwa bahkan di komplek bagus sekalipun hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi. Di perumahan gua itu rata-rata ras yang suka berbisnis. Saya kasih clue, ras ini biasanya tinggal di Pik 2. Atau kalau di Surabaya daerah mana tuh? Citraland. Oke, udah jelas lah ya. Citraland. Yes. Surprisingly Don, percaya nggak percaya, teman-teman kita dari ras itu mistisnya. Itu saya percaya. Itu bisnisnya gila. Itu yang saya tahu. Mereka kan semua rata-rata bisnis ya. Konon kabarnya persaingannya antar ini dengan antar ini itu bisa sampai main-main begitu. Makanya ada rumor yang mengatakan biasanya teman-teman kita dari sana kalau kaya banget
pasti anaknya satu, ada yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya itu masih menjadi Itu wajib sih. Dan fun fact lain, waktu Ya. aku masih kerja di Kris, Ya, pembelinya yang paling besar dan harga nominalnya tinggi penghuni Citra dari Ya, silakan Silakan diterjemahkan disebutkan sendiri. sendiri. Ya, silakan diterjemahkan. Ras apa itu? Ya, Rastafara. karena kan seolah-olah kan karena mereka rata-rata, nggak semua, ada juga yang nggak kaya, tapi rata-rata karena di status ekonomi tertentu seolah-olah Ya, kan ya. jauh dari hal-hal gitu loh, Don. Stigmanya lah. Stigmanya. Ah. Padahal sebenarnya dari yang gue dengar mereka lebih gila loh. Bahkan mereka punya satu paranormal sendiri. Kalau nggak salah waktu itu salah satunya pernah di kontenmu yang ini, yang mereka bisa dibayar ratusan juta cuman untuk ngurus-ngurusin kayak gitu. Jadi mereka punya pasar ini. Benar. Dan kalau yang pembaca tarot atau peramal-peramal itu customer dari situ semua, men. Ya. Itulah, wah gila, gue baru tahu banget ternyata gue kira tuh hanya karena kita pindah ke komplek yang elit, ke komplek yang bagus, kita akan jauh dari hal seperti itu. Loh, itu malah sarangnya bangsa. Karena mereka kan persaingan bisnis kita nggak tahu, Don. Iya. Mereka bisa kirim-kirim ini gitu. Makanya kalau lo lihat ya orang-orang kaya tertentu tuh kadang rumahnya aneh-aneh kan. Ada yang denahnya itu bisa ngikutin ilmu tertentu, ada yang tangganya kadang aneh, Betul. ada yang menghadapnya beda. Iya. Terus kadang orang kaya tuh yang rumahnya pasti ada bidara, apa nama pohonnya yang katanya untuk menangkal santet. Pohon bidara itu. Kalau di orang Jawa tuh Bukan. biasanya pakai ini Bambu kuning. Bambu kuning. Ya, Bambu kuning ini gitu. nih ya, nih rule of thumb nih. Lo kalau lihat rumah orang kaya, kadang memang estetiknya bagus. Tapi kalau lo bisa dalamin, itu nggak semata-mata estetik lo. Itu pasti ada kayak nanti auranya ini kalau misalnya ini kemana. Kadang kan kita lihat orang kaya nyentrik ya. Itu bukan karena dia punya duit. Itu pasti ada maksud tertentu. Benar. Kadang ada tembok yang warnanya agak aneh nih, tembok Lo yang punya warnanya teman orang konglomerat kan? punya. Lo perhatiin deh rumahnya. Pasti ada satu arsitektur yang Yang nyeleneh. kayak ini maksudnya kenapa kayak gini? Pasti nanti dia jawab enggak, gue suka aja. Ya itu jawaban template ke sejuta kali yang dikasih ke orang-orang yang nanya kayak gitu. Oke, singkat cerita kayak gitulah. Ya akhirnya udah pembersihan ya. Iya, pembersihan di Excel-nya. Oh iya, dia Pembersihan di Excel-nya. karena yang dia terkenal maunya cuma dia. Yang menariknya di Excel. Yang di Iya. Excel. Karena yang orang rumah yang pegawainya Bang Jogi itu temennya Bang Jogi itu enggak. Setelah itu beres. Enggak tahu Bang Jogi. setelah itu dia tidak tinggal di rumah. Untuk masalah beres atau enggak, Iya. urusan Bang Coki beres tapi. Iya, urusan gua beres. Iya, udah enggak ada dia. Tapi sepertinya memang setelah waktu itu ritual apa ya? Waktu yang di kantor itu di apa? Pembersihan. Ya di pembersihan Pembersihan aja. Emang untuk berapa lama sih dia sudah nggak ngerasain, dia nggak ngalamin apa-apa lagi di kamar tamu. Cuman, nah ini sesuai dengan IP lo, traumanya itu loh. Traumanya itu tuh kadang ya, gini, Cuk, kalau misalnya kita di rumah ini ada sosok, terus kita mengalami banyak hal mengerikan di sini. Mungkin sosoknya udah nggak ada, tapi kan memori ente masih di sini. Dan itu juga pengalaman baru buat dia Bang. Ya kan dia kan kayak nggak percaya sama sekali, denial sama sekali. Iya. Aku kasih paham ini gini so. Ternyata kamu diikutin gitu. Nggak mungkin. Nolak dia. Nolak terus. Waktu itu waktu pembersihan tak bilang, udah kamu doa aja sebisamu, doa apa yang kamu Ya yakini. yakini. Aku coba kasih energi doang. Oh, apa ini? Panas. Apa ini? Aku juga kan bingung dong. Aku Dan Excel ini juga penghuni Citraland ya. Oke. udah tahu gitu. Ya. Apa ini? Nggak masuk akal. Apa ini? Panas. Nggak masuk akal ini. Nggak masuk akal. Tapi nyata kan sih? Buset, nyata. Nggak masuk akal. Biasanya yang udah punya penolakan gitu, kalau kena satu hit aja dia pukulannya kerasa banget biasanya tuh. Ya, dari situ akhirnya pengalaman barunya dia. karena dia tetap terngiang-ngiang dengan percakapan di kamar mandi, kasurnya pernah digoyang, pintunya selimut ditarik, apa dia memutuskan untuk nggak tinggal di kamar gua lagi. Dan semenjak itu sampai sekarang nggak pernah ada apa-apa di rumah gua. Cuman memang Rian pernah ngomong, menurut Rian memang
itu kayak tempat orang lewat-lewat ya, Iya, tempat energi tanah. lewat-lewat gitu. Energi Jadi kalau lewat-lewat. misalnya, dan itu gue kasih pengertian ke orang-orang rumah. Kalau nanti kalian ngerasa apa-apa segala macam, jangan dikasih perhatian lebih. Anggap Cuekin aja aja. itu memang ya mereka lagi lewat. Itu memang rumah gue tuh kayak, Tusuk sate. iya kurang lebih kayak tusuk sate. Kayak gitu. Oke. Dan ya itu ngasih gue pelajaran juga sih Don, kayak dan mungkin ini yang bikin gue jadi nggak diganggu ya, karena gue nolak enggak tapi percaya juga enggak, jadi gue stagnan. Jadi misalnya contoh lagi kayak gini terus ada sesuatu ya, oh ya udah gue gitu, karena biasanya pemahaman gue ya, terlepas dari hal-hal ini ada atau enggak, kalau lo kasih perhatian lebih dia senang. Iya, Makin ternotis menjadi-jadi. nih. Tapi kalau lu netral, dia begitu kita netral, dia kayak ngerasa gini, gua nggak tahu, tolong dikoreksi Ria. Mereka ini kan untuk nunjukin powernya itu effort kan, Benar. kecuali yang levelnya mungkin udah level beda ya. Tapi kan nggak semuanya, itu kan jarang. Itu paling di hutan, Ya. atau mungkin di tempat yang sengaja ditanam gitu. Tapi kan rata-rata tuh biasanya memang yang biasa-biasa aja. Kalau pinjem bahasanya Rin, yang cere-cere. Ya. Jadi kalau sampai dia bisa ngeluarin suara, ngeluarin apapun, itu dia effort. Kalau nggak bersambut, itu dia rugi bandar itu. Iya, Benar. Benar. Jadi kayak, tapi kalau bersambut, lo takut, ada teori yang bilang katanya nanti energi takut lo tuh kesana. Terus dia jadi ngerasa superior. Kan di beberapa kepercayaan kan sebenarnya kan derajat kita lebih tinggi kan. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya nunduk, dianya kayak, saya di sini. Nah, dia enak. Ya. Berarti hitungannya kayak teman iseng gitu ya? Iya. Ngisengin teman takut teman. Ya. Lagi seneng gitu ya? Kayak gitu kabarannya. Makanya Rian tuh kalau misalnya ada orang konsultasi bilang rumahku dihancurin, dia nggak langsung pembersihan, dia bilang udah dibentak aja. Lo biasa kalau gitu kan? Tapi setelah kejadian itu, lu trauma celometan nggak? Maksudnya apa sih? Dia ngomong bawa aja, ikut aja. Iya. Oh. Bercanda-canda gitu. Gue tuh berapa kali kayak gitu, tapi yang mengalami nggak pernah gue, orang di sekitar gue dong. Muslim, kru, Om Bobby. Bobby. Jadi waktu itu pernah, gue lagi penelusuran hantu. Ya kan kerja ya. Terus tiba-tiba satu kru tuh nyium bau parfum, bukan bau melati. Kena bunga pokoknya. Iya bau bunga lah. Itu ada lo nggak sih? Hmm? Ada lo nggak sih waktu itu? Yang gimana sih? Yang orang nyium bunga. Pokoknya gue lupa. Bau wangi pokoknya. Bau wangi, nyium bau wangi. Terus paranormalnya ngomong, aduh Bang Coki, ini ada kuntilanak. Nempelin Bang Coki. Dan dia kayaknya tertarik sama Bang Coki. Dia mau nempelin. Terus gue bilang, oh ya udah tempelin aja. Dia mau ngomong Bang Coki, katanya dia suka sama Bang Coki apa segala macam. Udah ada mediumisasi, kita ngobrol apa segala macam, selesai, syutingnya selesai. Waktu itu bukan sama paranormal, sama demonologis. Jadi dia memang yang belajar gitu. Oke. Bang Coki, ini kayaknya gue harus lakuin pembersihan deh. Karena kalau enggak, dia bakal ikut lo ke kosan. Waktu itu gue masih ngekos. Ini awal-awal karir. Nggak ikut. Ini awal-awal karir. Dia terus gue bilang udah ikut aja ke kosan, nggak apa-apa kalau dia mau ikut aja, bodo amat, gak usah pembersihan lah gitu. Gue ada roadman Om Bobby. Yakin kamu nggak boleh bersihin? Enggak apa-apa, ikut aja. Yakin kamu nggak dibersihin? Iya enggak, toh, ikut aja. Ya udah, aku cuma ngomong loh, kamu itu harus nggak perlu. Pulang kita naik mobil. Di mobil gue bercanda-canda. Kalau ada yang ngikut, percuma kamu ikut saya. Ini nih. Ini nih. Masih prima. Umur 40 tahun, usia keemasan. Kan gue bercanda-canda gitu. Coba lo bilang apa sih istilahnya? Celometan. Bobby udah goblok Bobby udah gitu kan. Karena Bobby kan harus nganter gue dulu. Bener. Terus pulang sendirian. Nah, sendiri. Gue udah, oke ya, ikut dia ya. Goblok udah selesai. Pulang ke rumahnya, nggak berani lihat kaca spion. Nggak berani. Ini spion Pelumpang ini. Dia terus merinding gitu. Coki asu. Tapi akhirnya di rumah dia langsung mandi, dia berdoa apa segala macam dan nggak mengalami apa-apa. Dan gue di kosan juga nggak ngalamin apa-apa. Jadi sebenarnya lo nggak harus langsung ke ritual-ritual juga sih kalau berhadapan dengan yang gitu-gitu. Ya tinggal sikap kita aja. Makin kita begini, dia kayaknya makin Naik juga. ya. Dan Rian nggak pernah biasanya yang Rian tolongin tuh
dari cerita-cerita Rian kalau memang itu udah harus benar-benar ditolongin. Kayak misalnya kasusnya udah kayak misalnya kayak yang tuyul itu. Ya, itu. Tapi kalau diganggu-gangguin gitu lo jarang kan? Lo biasanya cuma ngomong kayak udah Ya, dicuekin bentar aja. aja atau pikiran positif aja dulu gitu. Nggak harus punya ilmu-ilmu gitu. Iya. Iya. Seperti contoh biasanya kan kayak ada orang, bang tolong kakiku sakit gitu kan ya. Aku tuh mau nyeplos kayak wah itu ada diganggu. Dosa gak enak dong, aku kayak ngerasa gak enak dong. Oh, udah diperiksa ke dokter belum? Tahu. Samura tuh siapa tahu. Takutnya apa? Misalkan aku bilang, oh ya ini ada yang ganggu bu, gini-gini. Terus dia bilang ke aku, mas kemarin tuh asam urat. Aku dong yang salah. Iya. Ya, justru yang utama itu medis dulu ibu. Kalau medis bilang nggak ada apa-apa, nah baru. Tapi kan ini di gua nih, ini mumpung lagi ada lu nih Rian, lu jarang soal ini. Lu ada nggak satu kasus yang lo kira dia lebay, tapi ternyata begitu lu cek gawat. Kalau gini, awalnya waktu dia ngadu ke lu, lo kira nih orang lebay doang. Kayak ini mah emang caper apa. Tapi begitu lo cek, anjing ini mah berat. Sampai akhirnya lo memutuskan entah lo bantu atau lo nggak mau bantu. Kalau sensitif, lo rahasiain ada apa? bang Jok, Oke. ada. Gak apa ceritain. Ada. Oke. Gak apa-apa. Tapi beliau udah almarhum. Oke, siap. Oke. Tahu nggak yang kasus apa? Cowok perut gede. Nah, aku tuh nggak apa namanya? Nggak kayak gitu loh, Pak Don. Terus dia bilang, Mas, bapakku itu loh Mas, perutnya gede. Gede gimana? Ya tiba-tiba gede Mas Don. Habis itu tak bilang. Cok, lo yang cerita anginnya makin kenceng bangsat. Alam. Maka Itu yang bilang jangan dikasih perhatian. Nggak apa-apa. makanya biar ada bunga. makanya aneh tuh gini, anehnya gini. Ini kan angin kenceng. Iya. Cuman niup pohon. Kita nggak kena angin sama sekali. Kan settingannya kita di luar, gak ada kipas, Iya. gak ada AC, Masuk biar akal tuh. angin gitu. Iya. Oke, lanjut. Dari situ aku cuma pikiran, wah ya mungkin kembung gitu. Akhirnya aku lihat ke rumah, kayaknya beneran deh ini. Nah, aku coba ya doain lah Bang Jo, semampuku doain. Apa pas lihat di rumah apa yang kamu lihat? Perutnya kembung gara-gara apa? Orang lain kan mungkin lihat kembung. Atau mungkin medis aja kali orang lain nih. Semacam kayak ada energi sosok lah. Bung, terus habis itu Di dalam perutnya? Di dalam perutnya Bang. Mas. Dia nggak bisa kentut. Pas waktu aku ke situ langsung kentut. Oke, selesai kan waktu kentut, aku berpikir, oh ya sembuh lah intinya. Aku pulang. Setelah 3 jam aku pulang. Dia telepon lagi. Mas, tolong ke rumah Mas. Sumpah Mas, tolong ke rumah. Kayak hamil 9 bulan udah. Tapi besar lagi. Dan itu masih bisa kentut. Oke. Tapi udah kayak 9 bulan Bang Jo. Iya. Udah 9 bulan. Aku udah kayak pada waktu itu aku udah kayak jiper. Aduh, gak mampu ini. Apa ini? Dalam waktu 3 bulan udah segede itu. 3 jam. 3 jam. Akhirnya udah yakin aja lah, aku yakin. Pak, mau sembuh ya Pak ya? Iya mau sembuh. Tapi aku udah gak kuat. Pak, jangan bilang gitu. Tak coba tak keluarin anginnya, terus sosoknya tak keluarin. Akhirnya selang waktu 1 jam aku proses itu tuh langsung ngempes tengah. Habis itu aku tinggal pulang karena aku memang kecapean tak tinggal pulang. Terus besoknya aku balik lagi, tak lanjutin lagi. Akhirnya kempes. Setelah kempes, pokoknya itu dia sehat. dia sehat. Selang sebulan atau 3 bulan gitu Bang Jok. Iya. Terus akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Kakinya ganti kayak kaki gajah gitu loh. Oke. Itu Nanti- keterangan medis apa mengenai itunya kemungkinan udah ke dokter belum? Nggak ke dokter Bang Jok. Oke. Karena siap. sebelum dia kembung itu dia ke dokter katanya itu cuma masuk angin. Oke. Tapi masuk angin kan nggak masuk akal langsung kayak Nggak sampai sebegah itulah ya. Oke. sebesar itu. Berarti sebenarnya udah ada usaha medis ya. itu usaha medis. Tapi diagnosanya masuk angin. masuk angin. Oke. Aku juga berpikir nggak bisa kentut, mungkin aku pijet aja lah Iya. gitu. Tapi memang waktu itu memang ada yang nggak beres negatifnya sosoknya gitu. Aku pulang habis itu setelah berapa bulan gitu dia sehat ganti kaki. Aduh, kaki udah divonis dokter kaki gajah. Oke. Kaki gajah, tapi biasanya kan kalau gajah kan operasi atau ada cairannya gitu kan. Itu Iya. itu nggak kedetek, jadi daging. Oke. Oh, besar aja gitu. Besar. Nah di situ Bang Jok, aku diriku kayak bilang,
udah nyerah kayaknya aku ini, nyerah ini, bukan kemampuanmu bukan lagi. kemampuanku deh kayaknya. Aku lihat anaknya, udah mas ikhlasin aja mas, bapak mas. Kayaknya pas waktu sakit itu dia bilang, aku dulu itu ada pernah ngelakuin ritual-ritual gitu. Ritual apa pak? Kayak ritual namanya itu apa ya, dia tuh kepingin Rogo Sukmo gitu Bang Jok. Kepingin Rogo Sukmo kayak puasa apa segala macam. Rogo Sukmo. Tahu dia tidur tapi arwah Keluar ya. Astral projection, astral projection kayak gitu-gitu. Cuma dia itu baca kitab. Baca kitab. Jadi dia itu pernah bilang ada apa namanya kayak berhubungan dengan bangsa gitu loh. Hindu. Bangsa Hindu. Tapi dia bilang, bangsa itu bilang, makhluk itu bilang, kamu boleh nikmatin apa yang aku kasih, tapi khusus buat kamu sendiri. Jangan dikasih ke anak-anakmu atau ke keluargamu. Khusus buat kamu sendiri dan perutmu sendiri. Nah dari situ aku menyimpulkan, jadi berarti yang sakit kemarin ini dari si sosok ini. Oke. Terus akhirnya aku kulik-kulik semua. Kayaknya aku memberanikan diri. Yaudah mas, coba bismillah mas ya. Kakinya ini. Nah, medis tetap jalan dong mas. Medis tetap jalan, aku coba-coba. Intinya udah aku pastikan hilang lah makhluk yang di luar medis. Nah, udah selesai tuh. Di situ dia sembuh, bisa jalan-jalan semuanya. Kecil kakinya ya? Mengecil, jalan normal lah ini. Selang beberapa bulan atau beberapa minggu tuh lupa aku. Tuh ternyata dia tuh ke rumahku sendiri, bilang ke anak aku udah nggak kuat, aku udah dijemput sama dia. Dijemput sama siapa? Dijemput sama siapa? Aku nggak tahu kan kayak. Dijemput sama Yang dia, sosok itu. dia sosok itu. Yang dia ngentu itu. Dia maunya aku no. Tapi dia janji nggak nggak ganggu anak-anakmu atau keluargamu. Iya dia bilangnya gitu. Aku nggak bisa dong. Maksudnya kayak nolong, Pak jangan Pak. Aku kayaknya ya udah Pak, kalau itu kemauan Bapak ya udah. Dan meninggalnya Bang Jor. Iya. Dia udah tertata sendiri. Dia tuh bilang pokoknya ke anaknya bilang, nanti kalau aku aku tidur jangan dibangunin dulu sebelum habis maghrib. Dia tidurnya itu habis asar jam 3 jam 4. Kalau aku habis maghrib belum bangun, ya udah ikhlasin aku. Yang gitu udah ke keluarganya. Pamit kalau ya. Pamit. Apaan sih gitu tidur. Posisinya udah ditata. Jadi kayak sewek, tahu sewek? Sewek udah ditutupin, dia udah gini. Dia yang bikin itu sendiri. Gila. Cok. Itu Udah. banget bangsat. Maksudnya kayak aku kayak ngerasa, anjir, ini aku berhasil. Maksudnya berhasil nolong orang, apa? Gagal. Anjing. Itu Bang Jok. Lu juga nggak tahu itu Nggak tahu. masuknya kategorinya berhasil atau enggak, karena dia yang nyerah kan. Iya dia yang nyerah. Tapi lu bisa nego nggak sebenarnya ke sosok itu untuk apa itu udah perjanjian yang lu nggak bisa ikut campur? Gak bisa ikut campur Bang Jok. Tapi sebenarnya bisa dinego, cuma tergantung si manusianya ini, si orangnya ini. Dia melepaskan nggak si sosok ini gitu. Saya tapi sosok sing mbok lihat yang di dalam perutnya ya kok Sundel bolong. tok. Anjing. Jeruk perut. Tapi memang itu waktu itu berbentuk energi Mas Don. Nggak sih. Iya. Dan itu ternyata aku baru ngeh itu ya sebelum dia pulang itu Bang Jok. Aku tuh tanya gimana sih prosesnya berhubungan sama makhluk itu. Ternyata dia itu cowok. Oke. Tapi membayangkan si muka cewek itu, Oke. dia coli, terus air maninya itu banyak, itu tiba-tiba gak ada. Oke. Dari situ, oh gitu ternyata ya. Itu lo pernah jadi ada perasaan bersalah nggak? Pernah. Lama nggak perasaan bersalah? Sampai sekarang. Maksudnya kayak ini trauma sih, true IP sama kayak. sini. Maksudnya kayak aku berpikir aku ini berhasil, apa aku tuh gagal gitu. Iya. Kenapa makin kenceng ini? Nggak alam. Diminum dulu Mas. Oh ya, Alam. Enggak, tapi ini makanya kan. Itu belum pernah aku ceritain di mana-mana. Lo akhirnya ngerti kan, Don? Yang serem tuh kadang kelakuan manusianya sendiri. Ngerti? Ini kan tragedi sebenarnya. Udah gitu akhirnya kalau Tragedi kita yang miris. Iya, kalau kita berurusan sama hal-hal kayak gini yang mungkin ente udah siap sama konsekuensinya. Kayak kita ngerokok ya amit-amit ya, tapi udah siap dengan konsekuensi kena gambar inilah. Ya. Atau kita nge-vape atau apapun. Tapi kan keluarga ente, Nah, anak kita,
Itu yang kasihan loh sebenarnya. Belum lagi orang yang ngebantu PTSD anjing. Aduh, dia PTSD loh. PTSD nih. Loh, iya kan dia bingung, dia kategorinya sembuh sampai taraf tertentu sembuh. Tapi dia gagal. Gimana? Tapi biasanya kalau kayak gitu nego-negonya gimana sama sosoknya? Nego-negonya biasanya kayak Kalau lo bisa mengulang waktu, apa yang akan lo lakuin? Anjir. aku Iya. nggak mau jadi seperti ini. Lo nggak mau ikut campur ya? Enggak, maksudnya enggak mau punya klub kayak gini-gini. Kamu beban deh. Beban, Jok. Iya sih. Aku ngerasa beban itu waktu aku masih muda. Masih bukan masih muda, kayak masih harusnya aku menikmati masa-masa kenakalanku, masa-masa remajaku gitu. Itu aku nggak bisa nikmatin itu. Bayangin Mang Jok, kita lagi nongkrong kayak gini, kita minum miras. Iya. Tiba-tiba ditelepon, Mas tolong Mas ke rumah, ada orang kesurupan. Bayangin Mang Jok. Masih mabuk. Berangkat aku ya sama gini. Maksudnya masih setengah tiang ya dia. Setengah tiga. Itu sering terjadi Bang Jok. Kadang itu mamaku telepon, Kak pulang kok Kak, ini ada tamu di rumah. Ngapain? Malam-malam ini sakit ini Kak, kakeknya nggak bisa jalan. Oke. Bang, lagi mabuk Bang. Aduh, iya Bu, udah sembuh Bu. Tuh, Tapi beban moral nggak sih men kalau dimintain tolong gitu sama orang? beban moral. Kayak dokter kan kalau pasiennya nggak selamat kan pasti ada rasa lo paham kan maksudnya? Iya. Lo ada gitunya nggak sih? Iya, ada. Misalnya kayak misalkan yang sama Ini lebih serem dari cerita hantunya sendiri aku tuh sih. yang males tuh kayak biasanya kan misalkan kayak kategori Pak Joki, ya udah nggak percaya aja. Ya. Tapi ada orang yang biasanya itu menyepelekan, katakanlah misalnya enggak, aku harus ke Pak Kiai aja gini. Iya. Oke, sama-sama didoain kan. Iya. Sama-sama dilakukan apa proses itu Iya. Sedangkan aku tuh cuma resepnya cuma ya udah yang penting kamu yakin sembuh. Yang penting kamu yakin sembuh, ya udah itu doang. Kadang itu dia tuh ngeremehin. Anaknya kecil, tatoan gini-gini kan. Soalnya terdengar bisa apa ini. Setelah aku sembuhin, nyatanya sembuh, nyatanya bisa jalan, nyatanya bisa apa-apa. Sedangkan dia cerita sebelumnya tuh kayak cerita-cerita, aku di sini habis puluhan juta, aku habis di sini, tetap aja nggak bisa jalan gini-gini. Sedangkan aku cuma bilang, ya udah, kamu gini aja, baca-baca ini aja, bisa jalan langsung instan. Itu tuh, mohon maaf kayak kalau yang dibilang Muslim kan yang nipu-nipu tuh bulan jutaan gitu. Aku taruhannya awal 50.000. 20.000 kadang dikasih gula 1 kilo. Kasih gula. Bang Jok, sumpah demi Allah itu Bang Jok. Dia kebanyakan gula malah dia nggak bisa jalan. Bang Jok, yang dibuatin barang gabi tuh nggak apa-apa kalau 1 juta. Ya udah Ya sembako kadang. sembako, orang nggak punya apa-apa loh. Kadang ada beras, Mas ini Mas, saya bisa ngasih ini Mas, aku mau nolak itu ya. Jangan Bu, udah Mas nol apa? Terima aja Mas buat syarat biar sembuh. Tak terima, ya udah Bu. Terus kadang 50.000, kadang cokok itu dah. Ya tapi emang Itu serem sih. kayak pressure-nya gitu. Ini sebenarnya point of view yang kita nggak banyak yang tahu dari orang yang pelaku. Iya, Berarti tapi kalau ada orang begitu, kalau bisa lo nggak mau ya sebenarnya. nggak mau kayak gini yang lagi aku. Emang udah kasih keturunan, mau gimana lagi? Tapi yang terakhir nih, gua nggak tahu ini bisa tayang atau enggak. Ente ini ya. Lo kan kerja sama Muslim. Apa ini anjing? Tiba-tiba ditembak apa ini Bang? Kita semua tahu lah. Bisnisnya Muslim kan gokil. Iya. Cing. Muslimnya emang nggak ngelakuin. Iya. Gua kenal orangnya. Iya. Dia nggak gitu. Dari namanya aja udah Nggak mungkin. Rasnya juga. Lo. Jangan ke situ, susah dibela. Iya. Tapi dia pasti nggak ngelakuin. Terus pernah ada yang nyerang nggak? Boleh nggak sih kita nanya gitu? Iya, pasti kan kalau Terserah deh lo mau jawab atau enggak. Nggak usah. Kalau nggak mau dijawab kita closing aja. Nggak mungkin cuy. Tapi oke, aku jawab ya, aku jawab. Jawab seamannya aja. Kalau ke personalnya Muslim enggak. Oke. Kalau ke kemitraan iya. Oke. Cukup. Itu penting lo ngundang orangnya aja biar dia yang cerita. Biar ada alasan. Karena kalau dia yang diserang, otomatis kan apa gunanya saya? nanti dia membelanya gini. Ada gini, apa gunanya Tico? Betul. Tapi susah juga ya. Maksudnya kalau kita hidup di Indonesia tuh mau kita sama sekali nggak berurusan dengan itu. Alam.
Alam ini. Kalau Tapi biasanya nggak pernah gini sih. susah di Alam Indonesia. Kalau kita pun kita bisnis jujur, kita bisnis jujur, nggak mau berurusan dengan itu. Rival kita belum tentu loh. Bener lagi. Iya kan? Iya. Itu belum, itu baru rival yang di luar, belum orang kantor kita sendiri. Yang kita nggak tahu motivasinya apa. Nah, ini kan kompleknya Muslim nih. Ini lo lihat mobilnya nih kan, rata-rata satu rumah 4 kan mobilnya. Rata-rata 4, 3. Iris kuping gua Don. Kita kan nggak sebut kompleknya Muslim di mana ya. Iris kuping gua. Ini yang punya 3, 4. Kalau disurvei pakai matanya dia, kayaknya 40% orang di sini pakai yakin. Oh, pantas anginnya kenceng nih. Ini yang tinggal sini jenderal-jenderal loh, Cuk. Anggota dewan gitu-gitu. Jenderal lapangan tengah, Iya. Toti gitu, Toti. Jenderal di PUBG, Point Blank gitu. Artis. Kok pusing ya? Pala kok pusing ya? Bos, ngantuk Mas Don. Kena sorot kamera. Rasional. Berat gitu aku. Berat. Tapi kalau mau dicocok-cocokin sih, kita ngomong pesugihan di tempat yang kemungkinan orangnya make sih ya make sense aja sih. Ups. Di komplek kayak gitu. Ya wes lah. Terserah lo mau closing atau enggak, bebas deh. Oh, pusing. Oh, nggak apa itu efek kamera. Beneran, pusing. Pusing. Oh, Ya udah akhirnya tak tambah lagi deh. Gua ngambil lagi air lagi. Lo. Gua ambil air lagi. Pusing biasanya minum. apa kok, pusing biasa itu. Mas Don, nggak apa-apa Mas Don.